Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Lulu Marjan di sini bersama dengan teman saya, Rindani Mekarsari. Hai Mbak Mekar. Halo Lulu. Kali ini saya dengan Mbak Mekar, kami akan membicarakan tentang teknologi informasi, yang mana kali ini kita akan membicarakan tentang HP, handphone. Ya nggak Mbak? Ya bener. Ya nggak sih? Oke, jadi aku tuh pengen kita tuh sharing-sharing gitu aja loh, Mbak. Nah, Ya. aku tuh mau tanya Mbak dulu boleh nggak? Oke. Boleh. Ya. Gimana sih pertama kali Mbak punya HP gitu? Terus siapa yang ngasih gitu? Oke, jadi kalau untuk pengalaman aku pribadi sendiri, kayaknya aku pakai HP tuh SD ya, sejak SD gitu. Tapi pakai HP itu karena untuk ini apa? Untuk minta antar jemput pulang. Karena kan sekolah aku sendiri tuh jauh dari rumah ya, sekitar ya mungkin 15-an menit lah naik motor gitu kan. Jadi cukup jauh juga. Jadi untuk minta antar jemput karena susah kan kalau kita nggak telepon, nggak ngabarin gitu. Ya walaupun udah janjian nih misalnya, biasanya pulangnya dari Senin sampai Kamis jam 2 gitu kan. Tapi nggak taunya kadang-kadang kan ada guru yang nggak bisa dateng gitu kan, nggak bisa ngajar, jadinya pulangnya dicepatin atau gimana kayak apa. Nah jadi itu sih kendalanya waktu SD dulu kan, karena jadi kasihan yang jemput nunggunya terlalu lama, nunggu kita, terus tuh kasihan kitanya juga yang harus nunggu mereka jemputin terlalu lama gitu. Jadi pertama kali pakai HP karena kondisinya untuk minta antar jemput aja sih waktu SD gitu. Oh, pas SD. Kalau dulu aku pas SD itu kan karena mama aku tuh guru, jadi aku tuh nggak butuh HP gitu loh, Mbak. Jadi Oh iya. jadi dulu aku tuh awal-awal pakai HP itu SMP, itu baru pakai HP. HP juga Gitu yang ya. dibawa tuh kan HP center kan, Iya bener. karena kan nggak boleh kan bawa HP kamera gitu di SMP tuh. Iya, bener. Dan kita kan juga kayaknya pada saat itu juga masih belum perlu HP yang kamera juga kan, gitu. Yang penting kan bisa bisa untuk berkomunikasi gitu loh, bisa buat telepon, bisa buat SMS kan gitu. Iya, yang Kan penting itu sih. Dulu tuh iya bener. SMS gratis sih kan ya, itu tuh Iya. ada internet, jadi kita tuh pakainya SMS gratis kan. Sampai 1000 SMS tuh habis nggak sih, Mbak? Iya, bener-bener. Iya, gitu. Nah, Kan dulu kan suka SMS-an. terus Iya, dulu kan memang transisinya ada nih, apa? kan dulu kan HP belum ada internet kan. Setelah ada internet, Iya. itu tuh HP apa? Pas kapan deh? HP yang udah ada Pas internet, kapan udah punya ada HP kamera. yang bisa ada canggih lah ya, smartphone. Iya. Itu mungkin SMP sih. Iya. Iya. Iya, Tuh, iya. jadi waktu dan itu pun waktu aku punya HP dulu itu bukan HP baru. Jadi itu HP dari kakak turun ke aku gitu. Nah, Wih. jadi habis itu HP aku sempat hilang kan. Nggak tahu hilangnya kenapa ya, pokoknya hilang gitu deh pokoknya. Hilang, setelah itu masuk SMP baru dibeliin HP, udah itu memang zamannya zaman BBM kan, zaman kita SMP kan. Oh iya, BBM. Tapi aku Iya gitu. nggak sempat pakai BBM. Aku tuh HP aku dulu HP Sih. Cina, HP Kenapa aku juga Nexian. gitu loh. Nexian Indonesia Bener-bener. nih. Indonesia Iya. Nexian tuh. Iya benar sama aku juga gitu. Jadi walaupun zaman BBM tapi aku nggak beli BlackBerry enggak, tapi aku belinya ini Nexian. Ih, sama Karena kan dong. Nexian. Sama. Oh ya. Tapi kalau aku dari bapakku, bapakku Mbak, kalau aku tuh HP. Jadi tuh Kalau itu sebenarnya aku tuh punya deh. 2 HP kan. Yang buat ke sekolah satu, yang center. Nanti di rumah baru pakai itu. Oh, jadi ada 2 gitu ya. Gitu. Nah, awal-awal pertama kali Mbak itu pakainya buat apa deh? HP itu ya. Jadi kalau untuk Pertama kali yang ada internet kan di HP gitu, itu tuh biasanya buat apa sih? karena waktu itu aku zamannya masih zaman jadi K-popers kan. Apa? Jadi aku SMP udah jadi K-popers. Jadi K-popers. Oh, K-popper. Korea. Ya gitu. Terus? Jadi kalau aku SMP tuh bucin betul sama Korea kan. Nah, karena ada Suju juga kan, Super Junior. Nah, jadi tuh fansnya dia gitu. Jadi kalau cari di internet tuh ya cari tentang Suju itu sendiri.
super junior gitu-gitu. Itu sih. Jadi belum, kalau untuk tugas apa-apa tuh belum sih. Jadi ya masih apa ya, misalnya internet itu pertama kali aku pakai ya cuma mau cari tahu tentang Korea, tentang Super Junior. Menjadi fan girl gitu ya. Iya, Nah, gitu. kalau aku dulu juga seorang Terus fan girl sih, tapi kita beda apa namanya? Kalau aku tuh suka One Direction, suka oh, Barat gitu. Jadi ya suka beda ya. Di barat ini timur gitu. beda. Terus kalau zaman sekarang nih Mbak, kan ya makin canggih. Manfaatnya yang cuman sekedar jadi fan girl pasti sudah berubah kan ya sekarang kan. Iya benar. Bakal lebih apa namanya? Bakal lebih berkembang, teknologi pasti berkembang juga lah manfaatnya. Kalau dari Mbak sendiri apa sih yang berasa banget gitu dengan adanya kehadiran handphone dengan internet ini gitu? Dan segala Ya. fitur-fitur yang bertambah seperti sekarang gitu. Oke. Sebenarnya benar sih kan, karena kita kan semakin tua ya, semakin tua otomatis juga kebutuhan sudah berbeda gitu kan. Terus juga zaman sudah semakin canggih gitu. Ada kelebihan sama kekurangannya ya yang pasti gitu. Kalau kelebihannya yang tadinya mungkin aku masa-masa remaja masih suka Korea gitu kan, suka ya ngebucinin opa-opa, sekarang ya udah sadar dengan umur. Udah beda lagi kan gitu. Jadi udah Realita beda. bener gitu. Jadi sekarang apa ya, kayak tugas otomatis ya di internet. Jadi internet tuh fungsinya bukan cuman nyari hobi kita, tapi nyari ya tentang tugas kita sendiri gitu kan. Cari-cari tahu tentang informasi berita, informasi ya masa depan, informasi tugas kuliah gitu, hobi apa ini. Jadi semua yang kita mau cari itu sudah ada di internet sih. Itu kemudahannya ya, itu enaknya gitu sih. Gitu. Cuman ya kalau kekurangannya mungkin ya kan, yang namanya berlebihan kan pasti nggak baik ya. Iya. Jadi ya kekurangannya itu, kalau kita nggak bijak main sosmed ya capek sendiri, pusing sendiri gitu aja. Iya ya, bener ya. Sekarang itu HP itu udah didukung sama media sosial gitu kan. Ya. Bukan cuma tempat informasi, tapi ada kayak hiburan-hiburan juga gitu kan Mbak ya. Kita bisa Benar-benar. jadi apa sih namanya? Kita bisa banyak berkreasi lah di sana, bukan cuma Iya benar. gitu nggak sih? Jadi dengan Iyalah. adanya HP tuh memang bikin kita jadi lebih apa ya? Berkembang juga kan Mbak ya? Iya, itu jadi meningkatkan skill kita juga kan. Iya. Keterampilan. Terus tuh kalau dari sisi negatifnya Mbak ya? Negatif dari handphone ini ya, Ya, penggunaan handphone. kalau menurut Mbak Mekar dulu. Ya itu loh, maksudnya ya kalau kita sebenarnya kan handphone itu kan kalau kita pakai dengan bijak ya baik aja kan gitu. Cuma kalau kita pakainya berlebihan kan pasti nggak baik ya. Iya. Itu kadang ya itu. Jadi apa ya? Ya mungkin sekarang kan lagi ngetren ini nggak sih, kata-kata insecure gitu kan. Insecure. Oh iya, Iya benar. gitu. Jadi kayaknya aduh ngelihat nggak gini loh, maksudnya zaman dulu tuh insecure tuh pasti ada. Cuman kan tidak ada kata insecure kan yang buat ngetren kan gitu. Paling dulu kita kayak ngomong ih minder, istilahnya kan gitu aja kan. Dan mindernya Iya. kita tuh yang nggak mau kita ngomong ke orang, cuma dipendem aja gitu. Sebenarnya kita minder, cuman ya udah nggak, itu masih kayak isu yang tabu lah buat diomongin kan gitu. Cuman sekarang tuh kan sudah ada branding insecure ini, orang udah mulai speak up kan, aku insecure begini apa kayak gini-gini gitu. Jadi insecure masalah fisik, masalah pencapaian orang, kehidupannya orang gitu sih. Dan ya insecure itu ada ya karena kita ngelihat hidupnya mereka di media sosial kan, yang sebenarnya nggak 100% juga bener ya kan. Pasti Iya. ya yang baik-baiknya aja lah yang mereka lihat di media sosial gitu, Ya, dan iya, kita yang nggak tahu makin banyaknya orang berekspresi, orang tuh jadi banyak melihat banyak hal juga kan ya. Jadi tuh kita tuh yang mungkin ya nggak bisa seperti dia, kita tuh jadi kayak iri gitu Mbak ya. Jadi kayak pengen itu juga begitu, cuman pengen juga apa nih kayak daya gitu kan ya. kayak Semua pengen kayak misalnya pasti oh, beda-beda oh kan dikasih nikmatnya. iya itu kan sih gitu. Jadi ya apa ya, media sosial tuh kan makanya apa ya, jadi tempat kita tuh kayaknya minder terus, iri terus sama orang gitu ya, karena orang juga nge-publish hal-hal itu kan cuma hal-hal baik yang ada di hidupnya dia kan. Gak mungkin juga hal-hal yang nggak baik dia publish kan, kita nggak tahu aja sisi-sisi sedihnya dia tuh juga punya, tapi kan nggak dia publish kan gitu. Iya ya. Itu dan
lihat itu, yang kita lihat cuma senang-senangnya dia, hore-horenya dia gitu. Iya sih, kayak makanya tuh banyak banget orang-orang sekarang tuh kayak influencer-influencer yang juga pakai media sosial itu kan buat kayak motivasi kita-kita yang mungkin ya punya rasa insecure gitu kan ya. Iya, bener-bener. Iya, jadi melalui mereka kan, enggak kok, ada kok influencer yang kayak gini, tapi buktinya bisa aja terkenal ini, itu, gitu. Iya, bagus juga sih, cuman tuh kadang aku agak harus sih kalau influencer kayak selebgram tuh kayak pilih-pilih orang juga sih. Kadang ada yang kayak patut itu mungkin ada di dampak negatifnya itu kadang mereka tuh kayak bohong-bohong gitu loh. Misalnya mereka tuh kayak jual peninggi gitu-gitu. Promosi yang gitu aja. Itu kan kayak buat orang-orang insecure pasti kayak oh iya ya aku butuh gitu. Padahal itu tuh sebenarnya minuman yang nggak sehat gitu, bisa aja kan. Sekarang kan banyak penipuan-penipuan gitu yang terjadi di media sosial gitu kan. Iya, bener-bener itu sudah lo. Jadi tuh kayak apa ya? Bener sih, maksudnya kadang mereka itu ya karena mereka punya banyak followers kan, otomatis di endorse gitu kan. Nah, mereka nggak mikir nggak sih kalau ini produk tuh ya kalau memang bener-bener bagus nggak masalah ya, memang terjamin nggak masalah. Tapi kalau produk yang abal-abal gimana? Kan kasihan ya. Nah, iya, itu kasihan banget sih. Nggak paham yang ini, yang itu kan gitu. Itu makanya ya kadang ya itu aku bilang ya kalau dari aku pribadi nggak semua influencer tuh memang patut kita contoh kan gitu. Ya kembali lagi gitu ya, mereka orang terkenal tapi bijak nggak sih dalam bermedia sosial kan gitu, karena ya harusnya mikir ya followers mereka tuh banyak, jadi yang dipikir nggak cuma diri mereka tapi followers mereka ini loh yang harusnya mereka pikirin juga. Jadi bukan cuma ngambil keuntungan pribadi semata setelah mempromosikan produk, tapi kan mikir juga keselamatan dan kesehatan followersnya mereka gitu. Jadi intinya kita tuh harus lebih bijak gitu ya Mbak ya, menggunakan internet gitu. Baik gitu. Influencer atau jadi orang yang melihat influencer tersebut, ya nggak sih? Iya gitu. Pokoknya ya semuanya ya, semua siapapun lah ya yang pengguna media sosial, intinya kita bijak kan gitu. Ya mungkin kita sebagai konsumen yang ngeliat produk, kayaknya keren nih, bagus apa, kan kita pasti tergiur ya, tapi kita mikir lagi beneran aman nggak kan gitu. Nah, yang mempromosikan juga gitu, harus tanya ini produknya beneran bagus nggak sih kan gitu, karena ini melibatkan banyak orang nantinya kalau saya udah promosiin kan gitu. Nah, dari produksinya sendiri juga harus mikir menciptakan produk yang bagus. Jadi semuanya tuh ya terlibat lah. Iya. Jadi jangan cuma mikir dirinya sendiri lah. Oke deh. Banyak banget yang kita bicarain loh. Tidak terasa. Sepertinya lebih dari durasi yang diinginkan dosen. Iya kan? Ada berapa menit, Bu? Iya. Berapa menit sudah? Di sini nggak kelihatan sih durasinya. Kayaknya 30 menit juga sih. Sampai 30 menit nggak sih? Masa ada 30 menit sih? Itu, sampai nggak sih? Enggak, kayaknya enggak. Recordnya nggak kelihatan juga. Oke deh. Cukup itu saja ya podcast kali ini tentang HP, tentang media sosial, tentang influencer. Tadi banyak banget yang kita bahas, Mbak ya. Intinya itu kita harus bijak menggunakan media sosial. Semakin berkembang dan kita juga harus menjadi user yang semakin bijak, ya nggak sih, Mbak? Iya benar gitu, karena ya kita tuh mikir, saya jangan cuma mikir ke diri sendiri ya, apalagi sosok orang-orang yang terkenal kan gitu, mereka punya pengikut yang banyak ini loh gitu, jadi jangan cuma ngambil keuntungan buat diri sendiri lah. Oke deh, siap. Oke teman, terima kasih juga. Terima kasih Bukar sudah mau jadi teman ngobrol di podcast saya pertama. Oke. Apa nih nama podcastnya? Apa? Apa nama podcastnya Lulu? Lumarkes. Lumarkes. Oke dah. Makasih juga udah diundang. Iya, Lumarkes. Mbak Mekar. Makasih. Oke teman-teman, sekian dari podcast saya kali ini. Podcast saya bersama Mbak Mekar. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam lisan dan kata-kata. Sekian podcast kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah, waalaikumsalam.